orang Kristen sekalipun yang datang ke gereja, mukanya apa? Mukanya tegang, mungkin takut atau marah-marah. Kenapa? Hidup mereka penuh dengan beban. Saya harus menurut ini, saya tidak boleh lakukan itu. Saya harus kerjakan ini supaya saya dapat berkat dari Tuhan. Supaya saya diselamatkan. Saudara, bukan hal itu yang perlu kita lakukan. Selamat berjumpa para pemirsa Loud Voice Bahasa dimanapun Anda berada. Saya mendengar bahwa sebagian besar ada di Sabah dan Sarawak, ada juga di Brunei. Mungkin juga ada sebagian di Indonesia dan dimanapun Anda sekarang berada. Karena memang dunia kita sudah semakin sempit. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan teknologi yang kita dapatkan melalui internet, sekarang kita bisa menjadi lebih dekat satu dengan lain. Dan mudah-mudahan dengan pembicaraan kali ini, kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya tidak akan berbicara sesuatu yang berat, bukan doktrin yang sama sekali baru, tetapi sesuatu yang sangat praktikal. Saya seorang praktisi, saya suka yang praktis. Dan mudah-mudahan dengan kuasa Tuhan, kita boleh melihat satu kebenaran yang baru, yang membuka mata dan pikiran kita. Siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan dan apa Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, saya ingin membawa sedikit pikiran kita ke masa kita waktu masih kecil. Waktu kita masih bersekolah. Saya ingat waktu saya masih di elementary school, di SD, di Kalimantan, seringkali saya merasa cemburu, iri dengan kawan-kawan saya yang lebih pintar, lebih smart. Dengan mudah mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalam setiap ujian dan dalam setiap mata pelajaran. Saya merasa saya bukan anak yang pintar. Kan itu saya sangat iri karena saya harus mengeluarkan banyak sekali usaha untuk mendapatkan nilai yang baik. Tetapi saudara, yang menarik adalah beberapa puluh tahun kemudian saya menyadari bahwa manusia sebenarnya diciptakan dengan kemampuan yang tidak jauh berbeda. Tuhan Maha Kasih, kita lahir dari tangan pencipta yang sama. Tetapi seringkali yang membuat perbedaan adalah kita tidak memiliki persepsi yang sama. Contoh begini, dulu pada saat nilai kita baik di satu mata pelajaran, apakah karena kita memang pintar atau karena kita lebih suka gurunya? Saya percaya Anda kalau mengingat kembali, pasti Anda akan dapatkan satu fakta yang dominan, bahwa sebenarnya bukan karena kita lebih pintar, tetapi karena kita lebih suka gurunya. Jadi perasaan kita terhadap guru, persepsi kita, kalau didasarkan atas rasa senang, rasa suka, ataupun sayang, atau cinta, itu akan membuat pelajaran tersebut menjadi sangat menarik dan sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari kelas guru tersebut. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai satu judul yaitu Karena Kasih. Kasihlah yang menjadi dasar dan motivasi kita. Baik, ayat pertama kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, dikatakan bahwa kita mengasihi Allah lebih dahulu. Karena apa? Karena kita yang mengasihi Allah lebih dahulu, maka Tuhan mengasihi kita. Tidak, ayat ini mengatakan kita mengasihi karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi ingat, kita dimampukan mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu yang mengasihi kita. Jadi Tuhan sudah menempatkan cintanya, kasihnya lebih dahulu di dalam hati kita, sehingga memampukan kita untuk merespons kasih Allah itu. Baik, kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Pada saat kita sudah mengenal Allah, di dalam Yohanes 14 ayat 15. Saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa ini keluar dari mulut Yesus sendiri ya. Dikatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lihat, ada hal yang menarik di sini. Bahwa Tuhan katakan, karena dia sangat mengasihi kita dan dia sudah datang untuk menyelamatkan kita. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Kita diselamatkan dari kematian. Dan sekarang kita diminta untuk menurut Tuhan. Tetapi permintaan Tuhan untuk penurutan kita bukan karena kemampuan kita sendiri. Itu didapat dan dihasilkan oleh kasih Allah yang lebih dahulu ada di dalam diri kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi itu adalah respon kita akan kasih Tuhan. Baik, tugas berikutnya. Setelah kita diselamatkan, setelah kita memulai kehidupan kerohanian kita dalam perjalanan kita bersama dengan Yesus untuk
mengasihi Dia dan menuruti hukum-hukumnya, kita sampai kepada bagian kedua. Tugas utama kita yaitu apa? Untuk menginjil, membagikan kabar keselamatan, agar seluruh dunia ini boleh mendengar kabar keselamatan itu dan bersiap untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 16, ada hal yang menarik. Ini adalah percakapan Yesus dengan Petrus setelah dia menolak atau menyangkal Yesus di hadapan umum selama 3 kali berturut-turut. Nah, Yesus harus memastikan bahwa Petrus bersiap dan menyiapkan dirinya untuk kembali mengasihi Dia setelah dia menolak Yesus. Dan ini harus dilakukan di hadapan murid-murid yang lain karena dia sudah melakukan penolakan secara terbuka. Jadi Yesus mengatakan gini, sudah sarapan, Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kemudian kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus sudah memberikan jawaban yang benar. Tetapi Yesus kembali mengulangi pertanyaan yang sama. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Untuk kali kedua. Petrus kembali menjawab hal yang sama. "Tuhan, engkau tahu, engkau bisa baca hatiku, aku mengasihi engkau." Tetapi kembali, Yesus tidak puas dengan jawaban itu. Dia kembali menanyakan ketiga kalinya, "Petrus, apakah engkau benar-benar mengasihi aku?" Saudara, tentu saja, sebagaimana Petrus ketahui, kita juga mengetahui bahwa Tuhan mengetahui isi hati kita. Kenapa Yesus sampai mengulang 3 kali pertanyaan yang sama? Saudara, karena seringkali pada saat kita beri jawaban, kita hanya memberikan jawaban secara otomatis. Kita belum membuat keputusan yang baik. Kita belum memikirkan semuanya dan mempersiapkan diri kita untuk benar-benar melakukan apa yang kita katakan. Jadi seringkali hanya lip service, hanya apa yang di mulut kita. Bukan sebenarnya keluar dari hati kita yang paling dalam. Belum ada komitmen sepenuhnya. Nah, di sini yang menarik adalah, apabila engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi bukti kedua dari kasih kita, bahwa kita menerima keselamatan Yesus berikan. Dan siap untuk merespon. Kita siap bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Karena persiapan untuk masuk surga, saudara, harus dipersiapkan sekarang ini. Bukan nanti setelah waktunya untuk berangkat ke surga. Sebagaimana kalau kita akan melakukan perjalanan ke luar negeri, kita tidak mempersiapkan diri pada saat jam 3 sore nanti saya contohnya akan kembali ke Indonesia. Saya baru, saya packing barang saya baru mau beli tiket, saya baru cari saya punya paspor. Saudara sudah akan terlambat. Karena check-in di bandara itu minimal 2 jam, bahkan disarankan 3 jam sebelumnya untuk penerbangan internasional. Apalagi ke surga. Persiapannya harus jauh hari sebelumnya. Makanya persiapan pertama adalah kita harus mau mengasihi Yesus dengan cara apa? Menuruti hukum-hukumnya. Yang kedua, yaitu dengan apa? Dengan mengasihi seluruh domba-dombanya. Dengan mau keluar dan menceritakan kepada mereka akan kasih Yesus. Kalau kasih, kita menurut hukum-hukum Tuhan. Kalau kita juga tetap mengasihi Yesus dan terus mengasihi Yesus, kita akan menggembalakan domba-dombanya. Saya akan masuk bagian ketiga. Apakah cukup hanya cerita? Saudara, Yesus sangat mengasihi Anda. Yesus sudah mati kurang lebih 2000 tahun yang lalu di Golgota. Dia menyerahkan nyawanya dan hari ketiga dia bangkit. Dia sekarang ke surga. Apakah cukup kita hanya mengatakan demikian? Saudara, kita lihat ayat yang berikut. Dalam Matius 10 ayat 7 sampai 10. Nah, dikatakan di sini adalah, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Ini pengulangan dari apa yang kita tahu dalam amanat yang agung, Matius 28. Ya. Pergi dan beritakanlah dan kabarkan, ceritakan kepada mereka. Tetapi apakah cukup? Tidak. Dikatakan begini, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara, ada banyak sekali orang yang sakit dan menderita di berbagai pelosok dunia ini. Anda tidak perlu jauh pergi ke Afrika, di mana ada banyak bencana sana. Anda tidak perlu pergi jauh ke Timur Tengah, di mana banyak perang berlangsung. Tetapi bahkan di sekeliling, di dekat tempat Anda tinggal, ada banyak orang menderita. Dan Yesus katakan, kalau ada yang sakit, sembuhkan. Bahkan dikatakan apa? Kalau ada yang mati, Anda harus bangkitkan.
Pertanyaannya, bagaimana saya bisa melakukan? Saya bukan dokter. Bahkan dokter saja tidak bisa membangkitkan orang dari kematian. Saudara, ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita diminta untuk meneruskan pekerjaan yang Yesus sendiri sudah lakukan. Dan dia janjikan dia akan memberikan kuasa yang sama seperti yang dia miliki melalui penyertaan Roh Kudus agar kita bisa melakukan hal yang dia sudah lakukan. Pertanyaan tinggal adalah, apakah kita mau menurut dan mau keluar untuk menjalankan tugas tersebut? Pada saat kita menghadapi situasi yang kita tidak mungkin lakukan, apakah kita datang pada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ada saudara saya yang sakit keras. Yesus pernah sembuhkan yang sakit seperti ini. Dan Yesus katakan saya harus lakukan hal seperti ini. Sekarang Tuhan berikan kuasa itu agar saudaraku yang sakit bisa kembali sembuh. Kita harus mau keluar dan mau meminta dan bagikan kuasa itu. Tidak hanya sekedar berbicara dari mulut mengenai kasih Tuhan. Kita harus praktekkan kasih itu. Saudara, sekaranglah waktunya kita tidak hanya datang berbakti ke gereja, tetapi bersiap untuk keluar dari gereja, membagikan kasih Tuhan, menceritakan kabarnya, membagikan berkat-berkat yang Tuhan titipkan di kantong kita, di dompet kita, di tas kita, di rumah kita, kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Baik, kembali. Apa yang seharusnya menjadi alasan kita untuk melakukan ini? Menurut Tuhan, menceritakan kabar keselamatan, dan juga menolong orang yang susah. Saudara, kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14. Nanti rekan-rekan di bagian technical akan menampilkan ayat-ayatnya di layar Anda, tetapi saya ingin Anda juga membuka Alkitab Anda ya. Kalau Anda punya Alkitab, akan lebih baik apabila Anda buka Alkitab Anda. 2 Korintus 5 ayat 14. Nah, ayatnya mengatakan begini. Oke, dikatakan bahwa sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi saudara, kasih Kristuslah yang harus menguasai kita, mendorong kita, menyatukan kita, memberikan motivasi kepada kita untuk keluar. Saudara, untuk selamat tidak cukup hanya mendengar kabar keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan adalah pilihan. Ingat, di ayat tema utama kita mengenai penebusan Yesus dalam Yohanes 3:16. Saya percaya Anda semua hafalkan ya. Mari sama-sama kita ulangi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kita melihat, di sini formula matematikanya. Allah mengasihi seluruh orang di bumi ini, di dunia ini. Kasihnya untuk semua. Tetapi keselamatan untuk siapa? Hanya kepada apa? Mereka yang percaya kepadanya. Hanya percaya kepada anaknya yang sudah menjadi penebus kita. Jadi kita harus merespon kasih itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau memaksa kita. Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Tuhan memberikan kasih-Nya, sekarang keselamatannya, pilihan kita. Dan itulah yang harusnya menjadi motivasi utama kita untuk menurut hukum Tuhan, untuk keluar memberitakan mengenai Injil itu, dan untuk juga menolong orang lain. Saudara, saya ingin membagikan satu research yang sangat menarik. Ini dilakukan di Ohio beberapa tahun yang sebelumnya. Penelitian mengenai doa dan manfaatnya. Dan mereka meneliti ada 590 orang Kristen yang sebagian besar merasa diri mereka sangat religius, sangat spiritual. Dan ditanya mengenai doa mereka. Dan para ahli membagi penelitian mengenai doa ini dalam 4 kategori. Yang pertama adalah mengenai doa permintaan. Saudara, doa permintaan ini adalah doa yang paling umum. Saya waktu kecil hafal di luar kepala. Kalau sakit, Tuhan tolong sembuhkan, saya ingin main bersama kawan-kawan saya. Tuhan, saya tidak punya uang. Tuhan, saya ingin punya ini, punya itu. Dan itu biasanya menjadi doa yang paling umum. Dan seringkali kita hanya sampai ke doa permintaan. Hanya ingat untuk meminta. Tapi kalau sudah punya, kita lupa untuk datang kepada Tuhan apa? Untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Kemudian masuk ke bagian kedua. Doa ritual. Doa ritual adalah doa orang yang sudah terbiasa untuk doa di saat tertentu, di waktu tertentu. Contohnya bangun tidur. Tuhan, terima kasih sudah lindungi saya selama saya istirahat tadi malam. Mau tidur, Tuhan, terima kasih Tuhan sertai dalam kegiatan mau tidur sekarang. Tolong jaga. Mau makan, tutup mata. Ada yang orang tertentu bahkan membuka buku Mazmur dan membaca ayat-ayat tertentu, pasal-pasal tertentu sebagai bagian dari ritual. Kebiasaan mereka, sesuatu yang selalu dilakukan.
Yang ketiga adalah doa meditasi. Nah, doa meditasi ini adalah pada saat orang berdoa, dia mengambil waktu khusus. Kadang-kadang tempat yang khusus untuk berbicara kepada Tuhan. Dan mereka bisa rasakan seolah-olah mereka berada di hadapan Sang Khalik, Sang Pencipta, Tuhan sendiri. Mereka rasakan sesuatu yang sangat kusuk. Tetapi yang menarik yang saya ingin bagikan adalah apa yang didapat para peneliti mengenai doa yang terakhir, yaitu doa percakapan. Nah, doa percakapan adalah pada saat para responden ditanya, mereka memberikan jawaban bahwa kalau saya berdoa biasanya seperti saya bercakap-cakap atau sedang berbincang-bincang dengan sahabat saya, dengan orang tua saya, dengan seseorang yang saya bisa rasakan dan lihat sosoknya. Mereka bisa bayangkan. Jadi seperti berbicara antara satu orang dengan orang yang lain. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab, ini salah satu yang dicatat adalah bagaimana Musa di puncak Gunung Sinai berbicara dan bertemu Tuhan muka dengan muka. Atau seperti sebelumnya Henokh berjalan bersama Tuhan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kadang-kadang dalam tugas tertentu, mereka masih bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara, yang menarik adalah para peneliti melihat hasil yang dirasakan oleh orang tersebut. Apa yang dia rasakan, apa yang dia bisa lihat sebagai hasil dari doa mereka. Dikatakan, doa permintaan atau doa yang paling basic, paling mendasar. Mereka biasanya merasakan bahwa tidak ada rasa bahagia. Bahkan seringkali ada rasa takut, ada rasa tertekan. Jadi doa permintaan, doa yang paling mendasar yang hampir semua orang Kristen lakukan, seringkali membuat mereka merasa terintimidasi. Memohon kepada Tuhan, tapi kira-kira Tuhan jawab atau tidak ya? Jadi tidak memberikan kelegaan dan kepastian dalam kehidupan spiritual mereka. Saudara, mereka datang kepada Tuhan berdoa, tetapi seringkali tidak merasakan manfaat secara langsung. Sementara kebalikannya, doa percakapan dikatakan doa ini menghasilkan perasaan yang berbahagia, memberikan kepada mereka satu keadaan yang tadinya datang dengan beban, setelah selesai berdoa, mereka rasakan bebannya seolah-olah sudah hilang dari pundak mereka. Walaupun seringkali jawabannya belum mereka lihat, tetapi mereka merasa yakin bahwa Tuhan sudah mendengarkan. Tuhan meluangkan waktu, menyingkirkan semua pekerjaan dan duduk, oke, anakku, apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi keluhanmu? Dan mereka yakin, setelah mereka berdiri dari lutut mereka, menyelesaikan doa mereka, mereka tahu bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka. Dan ini memberikan rasa kelegaan dan kebahagiaan yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, kembali, bahkan dalam doa sekalipun, apabila kita datang hanya sebagai ritual, sebagai keharusan, karena orang Kristen kalau mau makan harus berdoa. Mau melakukan perjalanan, kita harus berdoa lebih dulu. Kalau tidak, Tuhan tidak akan lindungi. Saudara, pertanyaannya begini. Untuk Anda yang orang tua, yang sudah punya anak, apakah kalau anak Anda lupa meminta kepada Anda tidak akan berikan kebutuhan mereka? Apakah kalau anak Anda lupa berterima kasih untuk satu hal, yang berikutnya Anda tidak akan berikan? Tentu tidak, kan? Sebelum mereka minta, Anda sudah siapkan kebutuhan mereka. Tetapi apabila anak tersebut memberikan respons dengan kasih, datang, contohnya habis bermain, setelah tadi mereka ditemani bermain, datang balik ke rumah terus memeluk ayahnya. Terima kasih ayah, saya sudah ditemani bermain. Atau datang kepada ibu, terima kasih mama. Mama sudah belikan baju baru kesukaan saya, sesuai permohonan saya. Anda akan merasakan apa? Jiwa Anda penuh dengan kasih dan cinta yang lebih banyak lagi. Dan itu yang Tuhan inginkan dapat dari kita. Anak-anak yang mengasihi kembali kepada Sang Bapa, Sang Pencipta. Anak-anak yang kembali merespons semua berkat yang Tuhan berikan. Saudara, ada satu hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Nama saya Elvin Bidi. Saya berasal dari Kalimantan atau bagian Borneo, bagian Indonesia. Saya lahir di kampung. Saya berangkat dari keadaan yang sangat sederhana. Saya ingin menjadi seorang misionaris. Karena saya melihat ada 3 tokoh besar misionaris dalam kehidupan pertumbuhan saya waktu masa kanak-kanak. Dan saya ingin menjadi mereka. Dan pada beberapa saat setelah saya menamatkan high school, dan setelah itu saya berkuliah, saya sempat hilang di dalam perjalanan dunia ini. Tetapi setelah itu saya menyadari bahwa mencari uang, mendapatkan uang dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, seperti sebagian besar kita di dunia ini sekarang ini, yang berpikir bahwa kalau punya uang pasti akan bahagia. Tetapi ada satu kenyataan saudara, seringkali
dengan lebih banyak uang, hidup semakin kosong, semakin hampa. Pada saat itu saya menyadari bahwa Tuhan, jika Tuhan berkenan, saya ingin menjadi seorang misionaris seperti cita-cita masa kecil saya. Dan saudara, dalam perjalanan pelayanan sejak tahun 1998, Anda tahu bahwa pelayanan tidak mudah. Tidak saja tantangan untuk mendapatkan apa yang harus saya lakukan untuk masalah tertentu, untuk kebutuhan masyarakat tertentu, atau untuk individu yang tertentu. Tetapi juga seringkali apa? Kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk berusaha menolong orang tersebut. Karena kita harus memenuhi kebutuhan mereka yang mereka rasakan saat itu sebelum kita bisa berbicara mengenai kabar Injil. Sama seperti Yesus. Alkitab yang lain White menegaskan bahwa Yesus lebih banyak menyembuhkan orang daripada berkhotbah. Dia datang melayani kebutuhan mereka lebih dahulu sebelum dia berbicara mengenai apa? Firman Tuhan mengenai kebenaran. Nah, pada saat menghadapi situasi di mana saya memerlukan uang untuk kebutuhan pelayanan saya berpikir bahwa itu harus dari kantong saya sendiri. Dan saudara, mencari uang tidak mudah. Saya harus memikirkan bisnis apa yang saya bisa lakukan, usaha apa yang saya bisa lakukan. Tetapi saudara, apabila kita tidak konsentrasi penuh ke satu hal, terutama dalam bisnis, itu tidak akan pernah berhasil, sangat sulit berhasil. Mereka yang full time di pekerjaan tersebut pun seringkali tidak mendapatkan hasil sesuai harapan mereka. Jadi saya membanting tulang untuk bekerja. Dan akhirnya seringkali saya tidak bisa memusatkan pikiran saya untuk pelayanan saya. Karena saya takut dan khawatir bagaimana mencukupkan kebutuhan saya. Kemudian juga sampai saya kepada titik di mana ada seorang sahabat saya yang sangat baik. Mengatakan, Elvin, saya mengagumi komitmen kamu. Saya akan buat satu perusahaan, saya akan berikan modal, kamu jalankan perusahaan ini. Apapun hasilnya itu untuk kamu sepenuhnya untuk membantu kehidupan kamu dan keluarga dan juga membiayai pelayanan penginjilan yang kamu lakukan. Wah, saya sangat senang dan bersyukur, saudara. Dan saya lakukan hal tersebut, ada order yang datang tidak lama kemudian. Tetapi setelah itu, itulah satu-satunya order yang masuk ke perusahaan kami. Tidak ada order yang berikut, tidak ada keuntungan tentu saja. Kenapa? Karena saya tidak bisa memusatkan pikiran saya untuk menangani bisnis, karena saya harus lakukan sendiri. Dari situ kemudian saya sampai kepada satu hal yang menyadarkan saya. Tugas pelayanan ini bukan tugas saya. Ini bukan tugas keluarga saya. Ini bukan tugas gereja saya. Ini tugas Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan perintah, tentu Tuhan juga yang akan mencukupkan semua yang dibutuhkan dalam pelayanan. Itu jelas sekali. Seperti tadi dikatakan kan, kamu dapat cuma-cuma, bagikan cuma-cuma. Cuma-cuma dari mana? Ya, dari orang yang memberikan tugas, yaitu Yesus sendiri. Tetapi kita seringkali lupa, kenapa? Manusia seringkali memikirkan motivasinya dari apa? Dari uang. Itu yang menjadi hal yang sangat merusak kehidupan kita sekarang. Motivasi kita berdasarkan uang. Tapi sejak itu, saudara, saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sebagai keluarga, saya memerlukan tempat tinggal. Kalau boleh kami punya rumah sendiri. Kalau kami harus bikin rumah, waduh, akan habis waktu berpuluh-puluh tahun untuk berusaha mencari rumah dan membiayai pembiayaan rumah yang sangat mahal. Sekarang rumah semakin mahal. Dan tidak hanya itu, kita juga perlu kendaraan. Sekarang tidak cukup lagi jalan kaki, tidak cukup lagi sepeda, perlu mobil. Dan mobil sangat mahal. Dan ada banyak kebutuhan-kebutuhan dasar sekarang yang harganya tidak murah. Tetapi sekarang, saudara, saya menyadari juga apapun kebutuhan yang kita betul-betul butuhkan dalam kehidupan ini, terutama dalam pelayanan Tuhan, semuanya datang dari tangan Tuhan dan Tuhan sanggup membiayai pelayanan misinya, pekerjaan Injil ini. Dan saya bisa berikan kesaksian, mungkin lain waktu saya akan ceritakan lebih detail. Saya mendapatkan rumah, saya mendapatkan mobil, saya mendapatkan tanah untuk keluarga dan pelayan kami. Semuanya free dari surga. Tuhan yang siapkan semuanya. Saudara, Tuhan sudah siapkan sekarang di surga yang katanya, saya belum pernah ke sana saudara, jadi saya tidak bisa bilang secara langsung, tapi katanya jalannya saja dari emas murni. Emas murni itu dia punya aspal. Jadi kenapa kita khawatir di dunia ini, sementara di surga itu berkelebihan. Temboknya dari mutiara. Wah, tidak terbayangkan lagi yang lain-lainnya. Semuanya bahkan dikatakan apa? Melebihi apa yang pernah kita lihat, melebihi apa yang kita pernah dengar, dan bahkan tidak pernah terlintas di pemikiran kita. Itulah yang Allah siapkan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Saudara, tidak mungkin apabila seorang ayah, salah satu dari Anda ayah,
atau seorang ibu, pada saat anaknya baru lahir, mungkin umur 5 tahun, terus Anda katakan pada anak-anak gini, "Nak, Bapak dan Ibu sangat sayang kepada kamu. Sudah siapkan kuliah di University of Malaya, atau mungkin di University Harvard, atau apapun juga di dunia ini. Sudah dipersiapkan semua. Seluruh kebutuhan Anda selama kuliah. Tetapi untuk elementary sampai high school, you pay yourself. Bayar sendiri." Masuk akal atau tidak? Kalau itu dilakukan, tentu skenario-nya harus dirubah. Papa dan Mama akan biayai kamu dari elementary sampai high school, sampai sekolah menengah. Nanti kuliah kamu biaya sendiri. Ada sebagian masyarakat contohnya di dunia barat yang lakukan seperti itu. Itu tentu lebih masuk akal. Jadi saya pakai analogi ini, bahwa surga Tuhan sudah siapkan. Apakah mungkin Tuhan tidak siapkan waktu kita masih tinggal di dunia ini? Tapi seringkali apa? Kita tidak percaya. Itu masalah pertama. Kita tidak percaya dengan janji Tuhan. Tuhan katakan apa? Jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tapi kita menjadi khawatir dan bekerja keras, dan kadang-kadang mengorbankan waktu dengan keluarga, mengorbankan kesehatan kita, bahkan mengorbankan waktu kita berbakti pada hari Sabat untuk bekerja mencari sesuap nasi. Karena kita khawatir. Dan seringkali karena sudah mulai dengan khawatir, kita menjadi tamak. Kita ingin mendapatkan dunia juga. Tuhan katakan kita tidak bisa apa? Melayani dan menyembah dua Tuhan. Harus pilih salah satu. Dan dalam pelayanan ini, Tuhan janjikan Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Saya buktikan dalam pelayanan kami bersama dengan keluarga. Apapun juga, tidak pernah terlambat Tuhan cukupkan. Saya menghadapi banyak situasi. Pada saat tidak punya uang, pada saat tidak tahu apa yang mau dimakan, tidak tahu harus membayar kontrak rumah, untuk rental rumah, untuk membiayai sekolah anak. Pada waktunya Tuhan selalu cukupkan. Asal kita sepenuhnya percaya dan menurut kepada Tuhan dan melakukan tugas kita, membagikan kasih-Nya. Saudara, saya ingin membagikan satu gambar. Anda bisa lihat, ini adalah foto Presiden John F. Kennedy. Salah satu presiden Amerika sebelumnya. Saya lupa presiden yang keberapa. Yang menarik dari foto ini adalah, ini di ruang kerja di Oval Office, di White House, di Washington. Mejanya didesain khusus oleh Presiden Kennedy. Karena dia membawa anaknya John atau John Jr. untuk sama-sama di ruang kerjanya. Jadi meja ini di bagian bawah tempat John bermain. Saudara, untuk yang tahu mengenai politik, yang suka dengan dunia militer, Anda tahu bahwa Presiden Amerika adalah salah satu presiden yang paling berkuasa di dunia ini. Tentu saja mungkin sekarang yang memiliki kekuasaan yang kurang lebih sama, counterpartnya adalah apa? Dari Rusia, dari Cina, mungkin juga dari secara militer dari Korea Utara. Ya, jadi paling sedikit dia salah satu dari hitungan jari presiden yang paling berkuasa. Bahkan dikatakan kemanapun presiden pergi dalam perjalanan keluar dari Gedung Putih, ada seorang asisten militer yang membawa suitcase yang disebutkan sebagai football, atau lebih lengkap nuclear football. Karena apabila keadaan darurat ada serangan nuklir, serangan perang dari luar, Presiden Amerika akan mengaktifasi serangan balasan saat itu juga, tidak bisa menunggu lama-lama. Jadi dia memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menghancurkan bahkan seluruh dunia ini. Dan tidak semua orang bisa bertemu dengan dia, karena dia orang yang sangat penting. Harus bikin appointment, dan tidak semua appointment akan diluluskan. Saudara, sangat sulit untuk datang kepada menemui Presiden Amerika. Pada saat itu John F. Kennedy. Tetapi bagi John, dia tidak khawatir, tidak pusing harus bikin appointment. Saya bisa datang menemui beliau setiap saat saya mau. Kenapa? Karena dia adalah ayahnya. Dan dia adalah anak dari John F. Kennedy. Bahkan ayahnya mempersiapkan meja khusus tempat dia bisa bermain pada saat ayahnya sedang bekerja. Saudara, mindset seperti itu yang harus kita miliki dalam hubungan kita kepada Bapa Surgawi kita. Karena dia tidak saja pencipta langit dan bumi. Dia tidak saja pemilik seluruh alam semesta. Tetapi dia adalah ayah surgawi kita. Saudara, kita buka ayat terakhir. Di dalam Lukas 1 ayat 74. Lukas 1 ayat 74. Saudara, ayat ini sangat menarik. Dikatakan, saya baca dalam bahasa Inggrisnya. To grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve Him without fear.
Dan bahasa Melayu dikatakan supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut. Saudara, seringkali kita dalam beribadah kepada Tuhan, kita datang dengan rasa tidak percaya. Kenapa? Kita meragukan janji Tuhan. Kita datang dengan permohonan kita tetapi tidak sepenuh hati. Kenapa? Karena kita pikir mungkin Tuhan terlalu sibuk tidak akan mendengarkan doa saya. Atau mungkin Anda berpikir, saya punya kebutuhan tapi tampaknya ini terlalu besar, Tuhan tidak mampu lakukan. Atau mungkin seringkali setan bisikan kepada kita, Tuhan tidak akan dengarkan dan kabulkan doa kamu. Karena kamu sudah melakukan dosa. Karena kamu harus melakukan sesuatu supaya mendapatkan kasih Tuhan dan jawaban doa Tuhan. Saudara, jadi seringkali kita datang kepada Tuhan dengan rasa takut. Makanya banyak orang Kristen sekalipun yang datang ke gereja, mukanya apa? Mukanya tegang, mungkin takut atau marah-marah. Kenapa? Hidup mereka penuh dengan beban. Saya harus menurut ini, saya tidak boleh lakukan itu, saya harus kerjakan ini supaya saya dapat berkat dari Tuhan. Supaya saya diselamatkan. Saudara, bukan hal itu yang perlu kita lakukan. Kita hanya perlu merespon kasih Tuhan. Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, agama di dunia ini hanya bisa dibagi dua. Satu agama di mana kita harus melakukan sesuatu supaya kita selamat. Kita harus mempersembahkan korban supaya Tuhan tidak murka. Sang dewa, sang ilah atau apapun juga panggilannya tidak akan membinasakan kita. Makanya orang datang dengan sesajen, dengan persembahan, bahkan ada yang sampai menyerahkan nyawa manusia, darah manusia, supaya sang dewa tidak marah lagi dan akan berbalik menjadi mencintai kita. Saudara, sebaliknya dengan apa yang Tuhan lakukan. Dia yang sudah mengaruniakan anaknya mati di kayu salib supaya kita selamat. Everything out of love. Semuanya karena apa? Berdasarkan kasih. Karena itu saya mau Anda merubah perspektif Anda mulai saat ini. Jika Anda sekarang seringkali datang kepada Tuhan dengan rasa takut. Apabila seringkali Anda datang dengan rasa khawatir. Atau dengan beban, kecemasan. Apakah Tuhan mau dengarkan suara saya? Apakah Tuhan masih sayang dengan saya? Apakah Tuhan masih punya maaf untuk saya karena saya banyak sekali melakukan dosa? Saudara, pegang janjinya. Buka firman Tuhan, buka Alkitab. Minta janji Tuhan, Tuhan saya punya pergumulan. Apa nasihat Tuhan untuk pergumulan saya saat ini? Dan pada saat Anda dapatkan, Anda pegang janji Tuhan dan minta kepada Tuhan. Saudara, saya bisa ceritakan berjam-jam, saudara. Tentu tidak ada waktu sekarang. Bagaimana dalam perjalanan hidup saya bisa menempatkan kepastian demi kepastian akan setiap janji Tuhan, satu demi satu. Makanya sekarang perjalanan saya dengan Tuhan ini sangat menarik. Karena apa? Karena saya bisa melihat bagaimana Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Saudara, semoga dengan renungan kita pada saat ini, atau kapanpun Anda mendengarkan berita ini, Anda kembali boleh diyakinkan bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara, terlepas apapun masa lalu Anda. Yang perlu dilakukan sekarang adalah datang kepada Tuhan. Berbicara kepadanya sebagai seorang sahabat, atau sebagai seorang anak kepada ayahnya. Karena dia katakan, akulah ayahmu. Engkaulah ada anak-anakku. Salah satu hal juga yang kemudian Anda harus lakukan adalah mulai ambil waktu untuk mencatat seluruh berkat-berkat yang Tuhan sudah pernah berikan dalam kehidupan Anda. Dengan itu akan menumbuhkan kasih Anda. Setelah melihat banyak bukti akan penyertaan Tuhan, akan berkat yang tidak putus-putusnya dalam kehidupan kita. Karena seringkali saudara, kita lupa akan janji Tuhan. Kita lupa untuk semua berkat yang Tuhan pernah berikan di masa lalu. Kita lupa akan jawaban dari setiap pergumulan kita. Karena kita ingin dapat sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Jadi mulai sekarang, datang kepada Tuhan dengan hati Anda yang terbuka. Catat dan ingat kembali semua berkat yang Tuhan sudah berikan untuk membuktikan kepada diri Anda, bukan kepada Tuhan, kepada diri Anda bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda dan Tuhan selalu akan menyertai Anda seperti yang Ia sudah lakukan di masa lalu. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya pekabaran ini boleh membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan dan memampukan kita lebih baik lagi dalam membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Karena kalau kita tidak bahagia dengan produk yang kita miliki, dengan kasih Yesus ini, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Saudara, kalau Anda datang dengan kabar keselamatan mengenai Yesus,
Di dunia ini ada ratusan bahkan ribuan gereja dan denominasi. Dan mereka yang bertanya, apa yang membuat beda gereja kamu dan gereja yang lain? Kenapa saya mesti ikut ajaran kamu, apa yang kamu katakan kepada saya, sementara banyak sekali restriction, banyak sekali larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Banyak orang mengatakan demikian kan? Saudara, Tuhan larang karena itu tidak berguna, bahkan mencelakakan kehidupan kita. Tuhan ingin kita lakukan yang lain karena itu menjadi berkat bagi kita. Tapi Anda harus buktikan dalam kehidupan saudara sendiri. Sekarang waktunya bukan lagi mengatakan, ini kata Alkitab. Anda sekarang harus buktikan kepada orang lain, kepada sahabat, tetangga, keluarga, dan siapapun juga. Ini firman Tuhan dan saya buktikan dalam kehidupan saya sendiri. Ini adalah berkat yang luar biasa. Saya ingin saudara juga bisa mendapatkan berkat yang sama, karena saya tahu Anda mengalami pergumulan yang saya pernah alami sebelumnya. Dan kalau mereka melihat bahwa kasih Tuhan nyata dalam mata Anda, dalam suara Anda, dalam cerita pengalaman Anda, itu akan memberikan motivasi yang baru kepada mereka untuk juga datang kepada Tuhan yang sama, kepada Yesus yang sama, yang nanti suatu saat, tidak lama lagi, akan datang menjemput kita, meninggalkan dunia yang penuh dosa ke surga yang disiapkan bagi saudara dan saya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah mengirimkan anak-Mu di kayu salib, menebus kami dari dosa dan kematian, agar kami layak dipanggil sebagai anak-anak Allah. Dan janji yang pasti, bahwa Yesus akan segera datang untuk menjemput kami, meninggalkan dunia yang penuh dosa, dan boleh tinggal selama-lamanya di surga bersama dengan Engkau. Terima kasih juga untuk janji Yesus bahwa Roh Suci akan terus menyertai kami bersama dengan pengawalan malaikat-malaikat suci untuk kami keluar membagikan berkat Tuhan yang Tuhan titipkan di tangan kami. Membagikan kabar keselamatan bahwa Yesus mengasihi mereka dan akan segera datang kembali. Dan juga menceritakan pengalaman kami betapa baiknya Bapa Surgawi kami. Tuhan, sertai seluruh hadirin, seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan membantu kami masing-masing mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus dan juga menyelesaikan pekerjaan Tuhan bersama-sama demi kemuliaan nama-Mu. Di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai bersumpah lagi di lain waktu, Tuhan memberkati.